Pertahanan Pirc merupakan pembukaan yang diawali dengan langkah E4 dan D6. Setelah D4, putih langsung menguasai petak pusat dengan kedua pionnya. Hitam mengembangkan kuda F6, mengancam pion E4 putih. Sebelumnya hitam telah memainkan pion D6, sehingga jika di sini putih memajukan pion ke E5, hitam akan menukarkan menterinya. Kemudian di sini langkah populer dari putih adalah kuda C3, menjaga pion E4. Lalu rencana hitam bisa dengan langsung memajukan pion ke E5, atau bisa dengan kuda ke D7 terlebih dahulu, baru pion E5. Dan apabila hitam ingin bermain dengan lebih solid, bisa membuka pion ke G6 untuk bermain fianchetto gajah di sayap raja. Putih dapat merespon juga dengan fianchetto gajah di sayap raja dengan pion G3, gajah G2, dan kuda E2. Tetapi jika putih ingin bermain dengan variasi klasik, dapat mengembangkan kuda ke F3 untuk lebih dekat dalam mengontrol petak pusat. Dan juga kuda ke F3 merupakan suatu pengembangan perwira yang cukup simpel dan mudah. Gajah G7 dalam jangka panjang, gajah ini mengincar pion D4 putih. Karena kuda putih sudah maju ke C3, maka putih tidak bisa memajukan pion ke C3 untuk memperkuat D4. Maka putih hanya dapat menjaga pion D4 ini dengan perwira-perwiranya. Putih bisa memainkan pion H3, mencegah gajah hitam ke G4, dan juga setelah pion H3, putih bisa menempatkan gajah gelap di E3 agar tidak diserang kuda hitam G4. Pilihan langkah lainnya bagi putih adalah gajah C4, mengarah pada petak lemah F7. Namun putih harus berhati-hati setelah hitam rokade. Jika putih langsung rokade juga, hitam bisa memainkan jebakan posisional di tengah lewat kuda makan E4. Dan setelah kuda makan, pion ke D5 menggarpu dua perwira putih. Putih lebih baik menyelamatkan gajah terangnya, gajah D3. Kemudian hitam mendapatkan kembali perwiranya yang hilang. Dan gajah makan pion, putih telah kehilangan dominasi dari dua pionnya di tengah, dan sekarang gajah gelap hitam menjadi terbuka dan lebih aktif dengan menargetkan pion D4 putih. Hitam mempunyai rencana kuda ke D7 untuk melakukan dobrakan pion baik dari E5 maupun C5. Kembali ke posisi ini, setelah hitam rokade, putih perlu melakukan suatu pencegahan terhadap ancaman kuda hitam makan E4. Bisa dengan memundurkan gajah ke B3 atau bisa dengan menteri E2. Jika kuda hitam memakan E4, putih akan balas memakan dengan menteri sambil mensentralisasikan menterinya, sekaligus mempersiapkan pion maju ke E5. Karena putih mendominasi di pusat, maka hitam melakukan serangan balik dari pinggir dengan gajah G4, memimpin kuda putih yang merupakan defender bagi pion D4. Putih bisa mengusir gajah ini dengan H3, dan setelah gajah makan kuda, akan diikuti kuda hitam ke C6, menambah tekanan pada pion D4. Atau jika putih langsung ingin memulai pertarungan, dapat langsung mendorong pion ke E5, menyerang kuda hitam. Setelah pertukaran pion, lajur D menjadi terbuka, dan kuda mundur ke D7. Sekarang pion E5 putih berada dalam tekanan, maka putih memajukan pion ke E6. Secara sekilas, posisi dari hitam terlihat buruk, tetapi jika hitam dapat bertahan dengan langkah yang benar, pertahanan hitam tidak akan bisa ditembus. Kuda hitam sedang diancam lagi, dan juga pion putih mengancam pion F7. Karena aktifnya gajah gelap hitam dan juga adanya pin pada kuda putih, maka hitam dapat balas mengancam dengan kuda E5, menyerang kuda putih yang sedang dipin, dan juga menyerang gajah putih. Putih memainkan langkah sisipan dengan skak oleh pion F7-nya. Jika hitam memakan pion putih dengan kuda, kuda di F7 akan berada dalam pin dari gajah putih, sehingga hitam melangkahkan rajanya ke H8.
Hitam kalah dalam jumlah pion untuk sementara waktu, tetapi pion putih di F7 akan sulit untuk dipertahankan. Posisi seperti ini pernah terjadi pada partai antara Grandmaster Dubov melawan Grandmaster Morozevich di tahun 2016. Putih terus mengembangkan perwiranya yang masih pasif, yaitu gajah gelap ke E3 untuk ikut serta dalam permainan. Jika kuda hitam memakan gajah terang putih, tidak menjadi masalah bagi putih karena setelah menteri makan kuda, menteri putih berada pada posisi yang strategis dengan memberi penjagaan pada pion F7 dan juga mengancam gajah hitam. Lalu hitam mengembangkan kuda ke C6 untuk mensupport kuda yang satunya lagi dan juga mengontrol D4. Lalu putih memanfaatkan terbukanya lajur D dengan bentengnya. Menteri C8 untuk menargetkan petak F5. Putih gajah ke D5 menekan kuda hitam dan juga melindungi kudanya yang sedang dipin. Menteri F5, hitam menambah tekanan pada kuda putih yang sedang dipin dan juga pion putih di F7. Hitam telah menghubungkan kedua bentengnya dan bisa memainkan benteng A ke D8 pada langkah berikutnya untuk menambah tekanan pada gajah putih. Putih mensentralisasikan gajahnya ke E4 sambil mengancam menteri hitam. Jika menteri ke H5, setelah kuda putih ke D5 menekan pion C7 akan memberikan ancaman yang serius bagi hitam. Dan hitam pun mengambil pion F7 dan menciptakan susunan baterai bersama bentengnya. Dan jika ada kuda putih ke D5, hitam bisa mengusirnya dengan pion ke E6 sambil membuka penjagaan menteri hitam pada C7. Putih menantang hitam dengan kuda G5, saling mengancam menteri lawannya. Jika gajah makan menteri, kuda makan menteri, maka putih akan memiliki sepasang gajah dan hitam tidak. Maka hitam menolak memakan menteri dengan gajahnya dan menghindari ancaman kuda putih pada menterinya. Menteri ke C4, permainan memasuki sebuah middle game yang sangat rumit setelah pion F3 mengancam gajah. Tadi kita sudah melihat langkah gajah putih ke C4. Sekarang kita akan coba langkah yang lebih santai, gajah E2, untuk mempersiapkan rokade. Ini dinamakan variasi klasik. Biasanya hitam juga akan ikut rokade ke sayap raja. Sampai di sini hitam perlu mencari ide untuk melakukan serangan balik. Jika gajah ke G4 mempin kuda dan menukarkan gajahnya dengan kuda, hitam akan rugi karena tidak memiliki sepasang gajah, sementara putih punya. Dan putih akan melanjutkan perkembangannya dengan gajah ke E3 untuk mendukung petak pusat, diikuti menteri D2 untuk membuat susunan baterai pada diagonal petak gelap. Langkah kuda hitam ke C6 juga mungkin untuk dimainkan untuk memancing pion putih maju ke D5. Atau hitam juga bisa menambah tekanan pada pion putih lewat pion C5. Ini juga bisa memancing putih untuk memajukan pion ke D5 sehingga gajah gelap hitam mempunyai jangkauan yang lebih panjang pada petak-petak gelap. Pilihan lainnya bagi hitam, pion A6 atau pion C6 untuk memperluas penguasaan ruang hitam di sayap menteri dengan pion B5 di langkah selanjutnya. Dan mengancam memajukan lagi ke B4 mengancam kuda putih yang sedang menjaga pion E4. Putih bisa saja melanjutkan pengembangan perwira dengan gajah ke F4 dan benteng E1. Tetapi putih perlu mencegah hitam dalam memperluas wilayahnya di sayap menteri dengan memajukan pion A4 untuk mencegah B5. Setelah majunya pion hitam ke C6, memang ini akan menghalangi kuda hitam ke C6. Tetapi petak C7 akan menjadi kosong dan rencana hitam adalah menempatkan menteri di C7. Kemudian kuda ke D7 untuk mempersiapkan dobrakan pion E5. Ini juga merupakan sebuah rencana yang disusun oleh Magnus Carlsen dalam permainannya melawan Grandmaster Yu Yangyi pada tahun 2019. Dimulai dengan kuda ke D7, hitam terus mendorong pion di lajur A ke A5 untuk mengontrol B6 dan juga memungkinkan pion maju lagi ke A6.
Hitam melanjutkan rencananya dengan menteri C7 untuk selanjutnya pion ke E5. Putih pion H3 karena putih akan menempatkan gajahnya di E3 agar tidak diserang kuda hitam ke G4. Hitam pion E5 menekan pion D4. Jika putih memajukan pion ke D5, hitam akan memakannya dengan pion dan membuka lajur C. Hitam juga bisa memposisikan kuda di C5 untuk menekan pion E4 putih. Pada permainan, putih mempertahankan pion di D4 dengan gajah E3. Sekarang hitam perlu mencari cara untuk mengeluarkan gajah terangnya yang masih tertahan di C8. Rencana yang mungkin bagi hitam adalah memakan pion D4, lalu menggeser benteng ke E8. Dan petak F8 yang kosong akan ditempati kuda, sehingga jalan bagi gajah terang hitam terbuka untuk ke E6. Atau hitam dapat terlebih dahulu menggeser benteng ke E8. Putih perlu berhati-hati dengan pion E4-nya. Putih menukarkan pionnya ke E5 untuk menghalangi jalan dari gajah gelap hitam. Selain dengan variasi klasik lewat kuda F3, putih bisa bermain dengan variasi lainnya. Jika tadi variasi klasik setelah kuda F3, pion putih di lajur F tidak bisa maju karena terhalang kuda, putih juga bisa memajukan pion ke F3 terlebih dahulu. Variasi ini terbilang lebih agresif dengan lanjutan gajah E3, menteri D2, dan rokade panjang. Ini mirip dengan serangan Yugoslavia pada pertahanan Sisilia Naga. Pion putih di F3 nantinya akan mendukung badai pion putih di sayap raja lewat pion G4 dan H4. Untuk menandingi serangan putih di sayap raja, hitam melakukan serangan balik lewat sayap menteri dengan pion A6 dan B5. Sekarang kita coba akan membahas variasi lainnya yaitu pion F4. Putih berambisi menguasai petak pusat dengan 3 pionnya. Ini dinamakan serangan Austria. Putih berencana untuk menyerang lewat sayap raja. Putih memiliki dominasi yang kuat pada petak E5. Hitam gajah G7, setelah itu jika putih langsung memajukan pion ke E5 menyerang kuda. Majunya pion putih ke E5 ini terlalu cepat karena belum ada serangan yang begitu berarti untuk hitam. Hitam dapat menukarkan pion di E5. Jika putih membalas memakan dengan pion E, hitam akan langsung menukarkan menterinya. Jika putih memakan dengan pion F, hitam dapat mengamankan kudanya ke D5. Cara lain bagi hitam untuk mengamankan kudanya adalah dengan mundur ke D7, di mana putih akan mengembangkan kudanya ke F3 untuk memperkuat E5. Dan ide dari hitam untuk melakukan serangan balik adalah dengan pion C5 untuk menyerang susunan pion putih yang paling belakang, sehingga ancaman-ancaman dari putih masih kurang berarti bagi hitam. Maka tidak disarankan untuk putih langsung memajukan pion E5 terlalu cepat. Putih sebaiknya mengembangkan kudanya dulu ke F3. Setelah hitam rokade, jika putih memajukan pion ke E5, akan membentuk posisi yang hampir sama seperti yang kita lihat tadi, di mana kuda hitam bisa diamankan ke D7 atau bahkan ke E8 karena sekarang hitam sudah rokade. Maka putih sebaiknya berfokus pada perkembangan perwiranya dulu. Putih harus mencari petak yang tepat untuk menempatkan gajah terangnya. Jika gajah terang dibawa ke C4, akan ada kuda hitam makan E4, dan setelah kuda makan, pion hitam ke D5 untuk menggarpu 2 perwira putih. Sekarang kita coba langkah gajah ke E2, kemudian hitam tidak ingin kalah dalam perebutan petak pusat dengan pion C5 untuk menekan pion D4. Jika pion putih ke D5, hitam akan menyerang lagi pion putih dengan pion E6 untuk terus merusak susunan pion putih. Respon putih yang paling populer di sini adalah dengan membuka lajur D lewat pion makan C5. Hitam langsung melangkahkan menteri ke A5, memimpin kuda putih yang sedang menjaga pion E4. Jika putih rokade untuk melepas pin pada kudanya, menteri hitam makan C5 dengan skak. Atau jika putih terlalu materialistik dengan terus memakan pion hitam, hitam akan memberi hukuman lewat kuda makan E4. Lihatlah kuda putih di C3, diserang oleh 3 perwira hitam.
Pion makan E7 ancam hitam akan direspon dengan mudah dengan benteng ke E8. Pion E7 putih nanti akan dengan mudah dimakan balik oleh benteng hitam, dan benteng hitam akan segera menguasai lajur E yang sudah terbuka. Hitam juga memberikan ancaman yang cukup serius dengan kuda makan kuda. Pengembangan gajah ke E2 dan lanjutan pion C5 hitam akan membuat putih tertekan. Maka akan lebih baik gajah putih ditempatkan di D3 untuk membantu menjaga pion E4. Sehingga jika hitam memainkan pion C5, D makan C5, dan menteri A4 memimpin kuda putih, putih tidak perlu takut dengan petak E4 yang telah dijaga oleh gajahnya. Maka setelah C5, D makan C5, hitam akan langsung balas makan dengan pionnya, dan putih bisa menyerang kuda hitam dengan pion ke E5. Selain memajukan pion C5, langkah lainnya hitam yang cukup menarik untuk dicoba adalah kuda A6. Dan setelah itu baru pion C5. Atau juga bisa dengan mensentralisasikan kudanya ke C6, menambah tekanan pada petak pusat, dan mempersiapkan dobrakan pion ke E5. Jika pion putih maju ke D5 menyerang kuda hitam, kuda ke B4 ancam gajah putih, dan selanjutnya akan memajukan pion ke C6 untuk menandingi pion putih di D5. Jika di sini putih rokade, hitam dapat langsung mendobrak dengan pion E5 dan menciptakan posisi yang semakin rumit. Maka sebelum pion hitam ke E5, putih terlebih dahulu mengambil alih petak E5 dengan pionnya. Setelah kuda hitam mundur, misalnya ke D7, putih berencana menempatkan kudanya di E4 yang merupakan petak yang lebih bagus untuk kuda, karena bisa bermanuver ke G5 untuk mendukung serangannya pada sayap raja. Maka hitam sebisa mungkin tidak memundurkan dulu kudanya dan mencoba menukarkan pion di E5. Jika pion D makan E5, hitam bisa menempatkan kuda di D5. Jika putih memakan dengan pion F, putih membuka lajur F untuk bentengnya nanti. Tetapi pion D4 putih sangat rentan sekali menjadi target serangan hitam. Tetapi bagi hitam, pada kondisi ini sebaiknya tidak menempatkan kuda di D5. Karena jika kuda ke D5, kuda makan kuda, menteri makan kuda. Dan putih dapat dengan mudah mengamankan pionnya di tengah dengan C3 dan menjadikan pion D4 menjadi terjaga. Selanjutnya putih akan melangkahkan menteri ke E2 untuk mengusir menteri hitam dengan gajah E4. Dan putih berhasil menguasai ruang yang lebih luas di atas papan. Maka setelah pion F makan E5, untuk mencegah putih memajukan pion ke C3 untuk menjaga pion D4-nya, sebaiknya hitam menempatkan kuda di H5. Meskipun kuda hitam berada di pinggir, tetapi gajah gelap hitam dapat memberikan tekanan pada pion E5 putih dan juga bisa memajukan pion ke F6 untuk menghancurkan susunan pion putih di pusat. Dan juga dua perwira hitam sedang menargetkan pion D4. Oleh karena itu, putih menambah penjagaan lagi dengan gajah E3. Karena kuda F3 putih ikut dalam mempertahankan pion D4, hitam langsung menyerangnya dengan gajah G4. Cara terbaik putih untuk tetap bisa mempertahankan pion D4-nya adalah dengan gajah E2, menutupin pada kuda dan membuka penjagaan dari menteri putih pada pion D4. Sampai pada posisi ini, jika hitam tidak dengan cepat melakukan serangan balik, putih akan segera menempatkan kuda di E4, yaitu petak yang sangat strategis bagi sebuah kuda. Lalu menyusun kekuatan dengan menteri D2 untuk membentuk susunan baterai dengan gajahnya dan mengarah pada H6. Dan Raja Putih mempunyai dua pilihan untuk rokade, baik ke sayap raja maupun sayap menteri. Hitam harus segera memberikan tekanan balik dengan pion F6 untuk menghancurkan pion-pion putih di tengah. Jika putih memajukan pion ke E6, hitam perlu berhati-hati jangan sampai gajahnya memakan E6, karena akan ada pion putih maju ke D5, menggarpu dua perwira hitam. Sehingga jika pion putih maju ke E6, sebaiknya hitam memajukan pion ke F5 untuk membuka diagonal gajah gelapnya. Jika pion putih memakan F6, hitam bisa saja memakan balik dengan kuda.
tetapi akan menjadikan pion di E7 menjadi terisolasi, sehingga lebih bagus dimakan oleh pion. Sampai pada posisi ini, pertarungan di atas papan masih cukup seru, dengan pion D4 putih yang masih menjadi target serangan dari hitam. Jika putih mendorong pionnya maju ke D5, menteri hitam ke E7, memanfaatkan lajur E yang terbuka dengan mengancam gajah putih yang tidak terjaga, dan kuda hitam diselamatkan ke E5. Untuk keamanan raja putih, bisa diamankan dengan rokade pendek ke sayap raja atau memajukan menteri ke D2 dan dilanjutkan rokade panjang. Dengan terbukanya lajur E, hitam akan memanfaatkannya dengan menempatkan benteng di E8 atau memainkan manuver kuda ke E7 dan F5 untuk mengancam gajah putih. Jadi pada pertahanan Pirc, variasi serangan Austria ini ada banyak sekali pilihan langkah yang dapat dicoba. Ada lagi pembukaan yang mirip dengan pertahanan Pirc, yaitu modern defense atau pertahanan modern. Jika pada pertahanan Pirc setelah E4, hitam menjawab D6. Pada pertahanan modern, hitam terlebih dahulu membuka pion ke G6 untuk mempercepat fianchetto gajahnya. Putih bisa merubah pembukaan menjadi pertahanan Hindia Raja jika melanjutkan dengan C4. Kemudian hitam D6, putih kuda C3, dan hitam kuda F6. Namun jika putih memutuskan untuk tetap memainkan pertahanan modern, putih tidak akan memajukan pion ke C4, melainkan langsung memainkan kuda F3 atau kuda C3. Hitam pion D6 sama seperti pertahanan Pirc. Putih jika ingin bermain lebih agresif dapat langsung mendorong pion F4. Pilihan lainnya bagi putih adalah gajah E3 untuk memperkuat pion D4-nya yang sedang diincar hitam. Putih mempunyai sebuah ide menteri ke D2 dan diikuti rokade panjang. Sampai pada posisi ini, kelanjutannya bisa masuk ke posisi pertahanan Pirc jika hitam memainkan kuda F6. Namun jika hitam ingin melanjutkan dengan gaya permainan modern, bisa dengan pion A6 yang tujuannya untuk mempersiapkan B5, gajah B7 dan pion C5. Melakukan serangan lewat sayap menteri. Jika putih memajukan pion ke A4 untuk mencegah B5 hitam, hitam akan memajukan pion ke B6 untuk selanjutnya menempatkan gajah fianchetto di B7 dan kemudian pion C5. Atau jika putih ingin menjalankan rencananya untuk rokade panjang, putih akan memajukan menteri D2, menciptakan susunan baterai bersama gajah gelapnya, baru kemudian rokade panjang. Hitam pion B5 untuk segera mengambil alih sayap menteri. Putih masih memiliki kesempatan untuk memajukan pion ke A4, menyerang pion hitam. Hitam pastinya akan memajukan pion ke B4 serang kuda, dan kuda putih ke D5, atau putih juga bisa dengan langsung rokade panjang. Putih tidak takut dengan ancaman pion hitam ke B4 karena kudanya bisa kabur ke D5 atau ke E2 untuk membuka ancaman dari menteri putih pada pion B4. Dalam melancarkan serangan, cara yang dilakukan putih adalah dengan badai pion dari F3, G4, dan H4. Kemudian daripada hitam langsung memajukan pion B4, sebaiknya mengembangkan dulu perwiranya, misalnya kuda ke D7 untuk mempersiapkan pion C5 menyerang lewat pusat. Atau bisa juga memfianchetto gajah ke B7. Perhatikan dua gajah hitam mengarah pada dua pion putih di pusat. Putih memperkuat pionnya dengan F3 dan mempersiapkan G4 dan H4. Hitam mengembangkan kuda ke D7. Tidak seperti pertahanan Pirc, pada pertahanan modern, hitam menunda perkembangan kudanya di G8, supaya gajah gelapnya di G7 tetap terbuka pada diagonal yang mengarah pada petak pusat. Hitam masih mempunyai pilihan untuk mengembangkan kudanya ke F6 atau ke E7 atau bahkan H6. Putih mulai menyerang di sayap raja dengan pion H4, bersiap maju ke H5 dan memanfaatkan pion G6 sebagai hook atau pengait. Hitam bisa memajukan pion ke H6 dan setelah pion putih ke H5,
langsung dilanjutkan dengan pion hitam ke G5. Namun dengan adanya pion hitam di H6 akan menjadi salah satu target dari putih dengan adanya susunan baterai dari menteri dan gajah putih di petak gelap. Hitam juga bisa menghentikan laju dari pion putih di lajur H dengan membloknya menggunakan pion H5. Tetapi akan menciptakan lubang pada petak G5. Dan pion G6 hitam bergantung pada pion F7 yang menjaganya. Putih bisa mengembangkan kuda lewat H3 untuk bermanuver ke G5 dan menekan pion F7 hitam. Atau kuda ke F4 untuk menempati posisi yang lebih ke tengah. Hitam melakukan serangan balik dengan pion C5, memberi tekanan pada D4. Jika putih memakan pion C5 untuk membuka lajur D, di mana di situ ada menteri dan benteng putih yang telah membentuk susunan baterai, hitam lebih bagus memakannya dengan kuda untuk membuka lajur C dan akan dimanfaatkan hitam dengan bentengnya ke C8 dan menteri C7. Setelah kuda putih ke G5 menekan F7, tidaklah mudah bagi hitam untuk mengusir kuda putih yang merepotkan ini. Kalau pion ke F6 akan menciptakan kelemahan pada petak terang di E6 dan G6. Dengan adanya tekanan kuda putih pada F7, ancaman dari putih adalah gajah makan kuda, dan setelah pion makan, putih akan menukarkan menteri dan bentengnya di D8. Dan setelah raja hitam ke D8, pion F7 menjadi tidak terjaga. Maka hitam harus melindungi kuda di C5 dengan benteng. Putih memainkan gajah D4 untuk menukarkan gajah hitam yang merupakan defender yang sangat penting bagi pertahanan raja hitam. Hitam masih bisa menolak pertukaran tersebut dengan menutup menggunakan kuda ke F6. Ini adalah posisi yang menjadi ciri khas pertahanan modern. Putih sudah nyaman dengan penguasaannya di pusat. Raja hitam masih fleksibel untuk ditempatkan. Saat ini masih di tengah, dan jika posisi di tengah menjadi lebih terbuka, hitam harus mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Meskipun di sini putih lebih berkuasa di pusat, namun hitam juga mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Seperti menteri ke C7 untuk memberi ancaman pada lajur C yang terbuka. Atau hitam juga bisa melakukan manuver kuda ke D7 dan ke E5 untuk mensentralisasi kudanya, dan bahkan bisa ke C4. Raja putih bisa ditempatkan ke posisi yang lebih aman ke B1. Dan kuda putih sewaktu-waktu bisa ke D5 ketika diperlukan untuk menekan kuda F6 hitam. Dan jika setelah kuda putih ke D5 dimakan oleh gajah hitam, putih memiliki lajur E yang terbuka, dan juga putih akan tetap memiliki sepasang gajah. Kembali ke posisi awal, karena pada pertahanan modern, hitam tidak menekan pion E4 dengan kudanya, maka putih juga dapat mengembangkan kuda yang ke F3 terlebih dahulu. Setelah D6, putih juga bisa mencoba variasi lainnya selain kuda C3, yaitu pion C3 untuk memperkokoh pion D4-nya yang menjadi target serangan hitam. Pilihan lainnya adalah dengan gajah C4 langsung menargetkan F7. Pada pertahanan modern, kuda hitam di B8 kebanyakan akan dikembangkan ke D7 untuk mendorong pion C5. Namun pada keadaan ini, menempatkan kuda di D7 adalah sebuah kesalahan, karena akan mengizinkan putih untuk mengorbankan gajahnya di F7. Setelah raja makan gajah, kuda G5 skak. Jika raja hitam ke F6, menteri putih ke F3 dan skakmat. Jika raja hitam ke F8, kuda putih ke E6 menggarpu raja dan menteri hitam. Dan jika raja hitam kembali ke E8, putih akan menjebak menteri hitam dengan kuda E6. Maka daripada memainkan kuda D7, hitam sebaiknya mengembangkan kuda ke F6 dan bertransformasi menjadi pertahanan pirk. Tetapi setelah kuda hitam ke F6, karena putih belum memajukan kuda ke C3, maka putih bisa menjaga pion E4-nya dengan menteri E2 dan nantinya akan memajukan pion ke C3 agar pion D4 putih menjadi lebih solid.
Pilihan lain bagi hitam adalah pion E6, membatasi pergerakan gajah putih dan juga bersiap memajukan pion D5 untuk mendobrak dari tengah. Setelah gajah mundur ke B3, mendorong pion ke D5 bagi hitam akan direspon dengan pion putih maju ke E5 untuk membatasi diagonal gajah gelap hitam. Dan juga pion hitam di E6 juga menghalangi jalan bagi gajah hitam lainnya di C8. Langkah pion E6 bagi hitam juga dapat membuat kudanya dikembangkan ke E7 tanpa menghalangi diagonal gajah fianchetto-nya. Putih pion ke C3 untuk membentuk susunan rantai pion yang kokoh dalam menghadapi ancaman dari gajah hitam. Posisi seperti ini pernah dimainkan oleh Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave melawan Grandmaster Levon Aronian pada tahun 2018. Pada saat itu Aronian yang memegang hitam membuka pion ke B6 untuk double fianchetto gajahnya. Putih rokade, gajah menyerang pion, benteng ke E1 melindungi pion dan mempersiapkan manuver kuda ke D2, kemudian F1 dan G3 seperti pada pembukaan Ruy Lopez. Hitam mengembangkan kuda ke D7. Hitam telah membentuk bangunan hipopotamus dan juga biasanya dilanjutkan memajukan pion-pion pinggir yaitu A6 dan H6. Sampai pada posisi ini, putih masih memiliki pion-pion yang berkuasa di petak pusat, dan hitam masih membentuk susunan yang sulit ditembus. Putih melakukan manuver lewat kudanya ke D2 dan dilanjutkan ke F1 dan G3. Meskipun pada posisi hipopotamus seperti ini yang dimainkan hitam, biasanya hitam memajukan pion A6, B5, dan juga H6, G5, lalu membiarkan rajanya tetap di tengah. Tapi Aronian lebih memilih untuk rokade. Putih melanjutkan rencananya dengan kuda F1. Hitam melakukan serangan balik lewat pion C5. Putih kuda G3, menteri hitam ke C7 untuk menghubungkan kedua bentengnya. Gajah G5 ancam kuda, kuda ke C6. Dua kuda putih melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga petak pusat. Putih melanjutkan perkembangan dengan menteri D2, menciptakan susunan baterai untuk menukarkan gajahnya lewat H6. Putih juga bersiap menempatkan bentengnya ke D1. Dan adanya kuda putih di G3 memungkinkan untuk melakukan dobrakan melalui pion H4 dan H5 untuk menekan lewat sayap raja. Sementara hitam melakukan serangan balik lewat sayap menteri dengan benteng C8 dan menukarkan pion di D4 untuk membuka lajur C. Dan juga kuda hitam bisa bermanuver ke A5. Jika putih memundurkan gajahnya, kuda hitam bisa masuk ke C4. Putih perlu berhati-hati dalam memajukan pion-pion di tengah, karena pastinya setelah pion maju akan tercipta lubang yang akan dimanfaatkan oleh hitam. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.